Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali di dalam renungan kita pada malam ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, penuh damai dan sukacita, serta senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali dengan doa untuk renungan kita pada malam hari ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Allahku, supaya kami Engkau mampukan untuk mengerti firman-Mu, untuk melakukan serta mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur 50 ayat 15. Demikian firman Tuhan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Judul renungan kita pada malam hari ini adalah bersyukur dalam situasi yang sulit. Bersyukur dalam situasi yang sulit. Saudaraku, hidup kita penuh dengan pergumulan, kesulitan, masalah yang terjadi silih berganti. Saudaraku, apa yang saudara lakukan pada saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan? Apakah kita bertanya kepada Tuhan mengapa hal ini terjadi? Apakah kita marah kepada Tuhan? Bahkan kita bersikap cuek, acuh, apatis, dan menanyakan keberadaan Allah serta putus asa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh pada saat kita menghadapi persoalan masalah dalam hidup kita, kita tidak boleh bersikap yang demikian seperti saya sebutkan di atas. Tetapi firman Tuhan menasihati kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, itulah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, mari berhenti mencari penyebab terjadinya masalah. Tetapi mari kita berseru kepadanya seperti dilakukan oleh Raja Daud, dengan yakin dan percaya bahwa Allah sendiri yang akan menolong, meluputkan, memberi jalan keluar. Itulah janjinya. Allah ingin supaya kita tetap memuliakan namanya dalam kesesakan. Kita tetap bersyukur meskipun kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari berserah penuh akan kuasa dan pertolongannya. Mazmur 32 ayat 10b dikatakan demikian, orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ingatlah dan tetaplah bersyukur, sebab kasih setianya ada di sekeliling kita, di dalam segala masalah yang kita hadapi. Demikian pula Mazmur 31 ayat 22 dan sampai 24, demikian, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, bukankah semua yang terjadi di dalam hidup orang percaya sudah ada dalam rencana dan sudah ada dalam rengkuhannya Tuhan? Dia Allah yang berkuasa atas semesta ini. Dia juga berkuasa menolong hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah berseru kepadanya dalam segala keadaanmu. Tetaplah bersyukur kepadanya, baik susah maupun senang, baik dalam kesuksesan maupun dalam kegagalan. Tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perhatian dan kasih-Mu kepada kami.
Bimbing kami untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur atas setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji memberikan jalan keluar. Engkau berjanji meluputkan segala perkara yang kami hadapi ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Beri kami iman yang teguh dan kuat bahwa Engkau mengelilingi kami dengan para malaikat-Mu dengan kasih setia Tuhan. Sehingga meskipun ada banyak masalah di dalam hidup kami, kami tidak tersandung jatuh. Engkau Tuhan demikian pula, Engkau izinkan ada sakit penyakit, sebab Engkau menopang dan menyembuhkan kami. Terima kasih untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk pertolongan Tuhan dari setiap pergumulan kami anak-anak Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa. Mari Bapa, pertolongan-Mu nyata atas pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para profesional yang bekerja, berkarya memakmurkan negeri ini. Kami berdoa untuk para penjaga kota yang mengamankan negeri ini, TNI dan Polri. Tuhan juga menolong, menaungi mereka, memberi kekuatan kepada mereka sehingga Engkau Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan untuk menjaga keamanan kenyamanan negeri ini dari berbagai persoalan masalah. Kami percaya kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menaungi negeri ini. Terima kasih Tuhan, malam ini istirahat kami mohonkan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengakhiri doa kami dengan mohon berkat Tuhan, berkat kasih karunia penyertaan dari Roh Kudus dan kasih sayang Sang Putra kiranya senantiasa menyertai. Damai sejahtera Allah di tempat yang tinggi senantiasa melindungi kami anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Kiranya firman Tuhan dan doa pada saat ini memberikan kekuatan dan semangat serta harapan baru di dalam kehidupan saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.